Pasti luar biasa ya. Nah, ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu Korps 2 Surakarta. Hari ini kita mau beribadah sama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu pujian dulu. Kita pujikan Datanglah Kebaiknya. Kebaikan-Mu bagi kami boleh berkumpul saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tutup tembus kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan tertanam di dalam hati kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang mereka sampaikan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Oke, shalom semua adik-adik yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Mbak Elga dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bareng-bareng sama, kita udah lihat drama ya kemarin ya tentang Tuhan Allah boleh memberkati Yakub dan keturunannya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tokoh Alkitab juga. Mereka adalah anak-anak dari Ishak. Coba ada yang tahu nggak ya kira-kira siapa anak-anaknya Ishak? Nah, mereka adalah Esau dan Yakub. Nah, mereka adalah dua orang anak laki-laki dari Ishak. Esau sebagai kakak dan Yakub sebagai adik. Nah, mereka berdua ini bersaudara ya. Mereka awalnya hidup rukun. Mereka sangat mengasihi satu sama lainnya. Tetapi ternyata di dalam kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Ternyata si Yakub ini pernah menipu
Esau. Yakub pernah berbohong kepada Esau. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali dia berbohong kepada Esau. Nah, bagaimana tidak marah ya si Esau ini ya, melihat Yakub menipu dirinya. Nah, si Esau ini sangat marah kepada Yakub dan hampir ingin membunuh si Yakub. Nah, pastinya ya Yakub begitu melihat muka Esau yang sangat marah, Yakub sangat ketakutan dan dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya si Laban. Nah, sama ya seperti kita ya adik-adik ya, kalau kita melihat orang tua kita marah, kita melihat teman kita marah, pasti kita sangat takut. Apalagi si Esau tadi hampir ingin membunuh si Yakub. Nah, setelah Yakub melarikan diri ke rumah pamannya si Laban, ya Yakub pergi jauh ke rumahnya si Laban ini. Dia belajar banyak hal di rumah Pak Laban pamannya. Nah, dia bekerja keras sampai dia bisa mendapat kekayaan, dan dia juga sampai punya istri, sampai punya anak, dan hidupnya sejahtera. Tetapi ketika dia sudah hidup makmur, sudah hidup sejahtera, ternyata di dalam hatinya dia masih menyimpan rasa rindu kepada keluarganya, terutama kakaknya si Esau. Nah, dia ingin sekali bertemu si Yakub ini. Si Yakub dia ingin sekali bertemu kakaknya, yaitu Esau. Nah, tanpa pikir panjang, dia ingin menemui Esau dan berangkatlah dia pergi ke rumahnya yang dulu, yaitu rumahnya Esau dan ayahnya. Nah, dia pergi dengan membawa segala sesuatu yang dia punya untuk menemui keluarganya. Nah, ketika dia hampir dekat sama rumahnya yang dulu, karena mau ketemu Esau ini ya, dia mendengar suara, mendengar kabar bahwa Esau juga dalam perjalanan untuk menemui si Yakub ini. Nah, waduh, Yakub pastinya ketakutan ya teman-teman ya, karena dulu si Esau ini pernah punya niat untuk membunuh si Yakub karena dia sudah menipu Esau. Nah, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya dia bertemu dengan Esau. Nah, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan Yakub? Apa yang dilakukan Esau? Apakah Esau masih ingin membunuh si Yakub ini? Oh, tentu tidak teman-teman. Ternyata Esau berlari memeluk si Yakub ini dan mereka menangis bersama-sama, dan dia sangat merindukan Yakub. Si Esau ini merindukan Yakub teman-teman. Nah, dia sangat, waduh, lama tidak berjumpa adikku, aku sangat merindukanmu. Wah, ternyata Esau tidak punya niatan untuk membunuh si Yakub. Dia ternyata malah merindukan adiknya ini. Nah, kenapa ya? Adik-adik pasti punya pikiran deh. Kenapa ya Esau sudah dibohongin, sudah ditipu sama Yakub, kok masih mau sih memaafkan si Yakub ini, padahal Yakub sudah berbuat jahat? Nah, pastinya karena Tuhan Allah sudah melawat kehidupan si Esau. Nah, adik-adik, Tuhan Allah sudah memberkati Esau, dan Tuhan Allah sudah mengetuk hati Esau ya untuk memaafkan adiknya Yakub. Nah, dan juga Esau ini boleh bertobat dan dia boleh menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan Allah, sehingga dia tidak mempunyai dendam, dia tidak mempunyai rasa ingin membunuh adiknya, terutama karena dia sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan yang terutama juga nih ya, kita boleh mengingat kembali ya bahwa sebelum
Esau bisa memaafkan Yakub, Tuhan Allah sudah memaafkan kita. Tuhan Allah sudah mengampuni kita lewat peristiwa pengorbanannya di kayu salib. Kita boleh mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan Allah begitu menyayangi kita hingga Dia rela mati di kayu salib. Nah, adik-adik di sini, siapa yang mau menjadi Esau? Siapa yang menjadi Esau? Saya mau jadi Esau ya, karena saya mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saya, setiap orang yang menyakiti hati saya mau memaafkan dan saya mau mengampuni. Karena Tuhan Allah sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Nah, adik-adik, untuk mengingat ya pelajaran firman Tuhan kita hari ini, Mbak Elga ajak kalian semua untuk membuat sebuah kerajinan tangan ya seperti ini ya. Ini bentuk hati. Lalu di dalamnya ada tulisan Yesus mengampuni. Nah, ada bentuk kayu salib terbuat dari hand plaster ya, plaster. Nah, kemarin kita sudah dibilang sama kakak-kakaknya untuk menyiapkan bahan-bahan ini. Jadi nanti kita akan bikin bersama-sama ya. Oke, kita bikin kerajinan tangannya. Kita tutup dalam doa, kita mau nyanyi satu pujian lagi yang mengatakan Bapa terima kasih.
kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Puji-pujian yang kami naikkan hari ini pun boleh menjadi berkat juga bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua saat ini Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah.